Coba bayangkan lagi melayani, tapi di otak itu hati itu jengkel banget. Karena coba kamu bayangkan kalau kamu di kantor, kamu kali kerja, terus kamu lihat orang-orang itu, kamu jengkel, kan sambil kerja sambil jengkel. Itu baru saya setuju. Loh, jangan curhat. Welcome back di Ketemu Mentor minggu ini. Siapa yang sudah nonton podcast kita? Pasti banyak ya. So pasti dong. Kayak hopeless gitu deh. kayak sedih. Jadi kita sempat bahas tentang mendewakan mentor. Ya. Nah, kali ini tuh sebenarnya alhasil dari waktu kita bertiga makan malam bareng. Kita bertiga makan malam hari apa tuh ya? Hari Kamis malam. Kamis malam kan kita makan bareng. Terus pokoknya aku lagi bahas tentang kehidupan aku. Misalnya kehidupan aku tuh awalnya perencanaannya kan yang aku udah ceritain, aku udah 2 tahun aku harus jadi bahas kuliah lagi kan. Kok jadi kayak gini? Oke. Jadi aku bilang Apa adanya ya. Aduh, aku takut sekali loh. Come on. Oke. Jadi hari Kamis malam itu aku bilang kalau aku sempat sharing sama teman, terus related kan. Related kondisi. Iya, jadi lucu ya. Aku jadi lucu ya mau ketawa. Jadi dia bilang gini, Eca, sebenarnya is okay gitu. Kalau kita tuh, maksudnya nggak semua orang tuh ada part-partnya. Ada orang yang berhasil di akademik, ada orang tuh yang harus berhasil di akademik. Saya setuju dengan itu. jangan bikin aku ngakak dulu dong. Terus karena hari itu tuh aku lagi istilahnya lagi dalam masa-masa terpukul ya. Akhir semester lagi down nih. Okay. Terus ketemu sama statement itu deh, rasanya tuh di encourage banget gitu. Jadi kayak ya juga ya gitu. Terus aku jadi bawa mikir gitu. Yes, benar. Jadi is okay, nggak apa-apa. Jadi seakan-akan perencanaan aku untuk kuliah di awal tahun ini dan baru berjalan 1 semester tuh seakan-akan kayak wah salah nih. Gua nggak di sini. Gitu. Iya, salah nih gitu. Tapi yang lucunya waktu kita lagi makan itu kan Dedi ngomong gini, memilih untuk tidak taat ya, gitu. That's why hari ini kita mau lurusin dulu. Jadi maksudnya ini gimana tuh? Masalah ketaatan di dalam perencanaan. Oke. Maksudnya kan kalau kata Dedi kan kayak Roh Kudus udah jawab itu kan. Tuhan tuh udah jawab doa kamu dan oke, awal tahun 2021 kamu bisa lanjut, dijawab Tuhan untuk bisa lanjut. Tengah perjalanan mengalami kesulitan, terus tiba-tiba tuh ada yang mengencourage kayak gitu dan kayaknya konfirmasi kan Den. Konfirmasi. Terus jadi konfirmasi terhadap Roh Kudus yang di awal. Oke. Aduh udah lah. Menarik juga ya. Iya menarik. Jadi gitu Dad. Jadi mendukakan Roh Kudus Anda untuk ini ya. Itu mendukakan Roh Kudus. Itu masuk mendukakan Roh Kudus. Akan kita bahas. Enggak, itu kalau sampai beneran mendukakan Roh Kudusnya aku yang berduka sih. Berhasil. Aku berduka banget deh. Okay. Gimana tuh Dad? Kenapa ngomong? Jadi kita lurusin aja di sini di podcast ini Dad. Udah. Kenapa maksudnya aku enggak taat. Tadi kita agak sedikit serius. Jadi nggak ngerti sudah mulai atau enggak. Dari awal kita sudah mulai. Hanya dia menceritakan sesuatu yang itu memang lagi beban dia. Iya, maksudnya untuk menyambungkan karena Dedi ngomong ke aku kalau tidak taat itu memilih untuk tidak taat. Oh gitu. Memilih tidak taat. Benar kan? Konteks dia iya. Aku baru tahu. Enggak, menurut kamu. Aku baru tahu menurut kamu. Tunggu. Menurut kamu memang benar nggak kamu memilih untuk tidak taat? Jadi di pikiran kamu enggak kan? Enggak, karena aku pikirnya berarti aku yang salah. Itu suara mana yang aku dengar pas awal tahun itu. Jangan-jangan tuh suara aku, kemauan aku yang aku paksakan untuk kuliah, tapi ternyata kan bukan maunya Tuhan. Ya aku mengkonfirmasinya kayak gitu-gitu. Bisa jadi kamu sungkan terhadap mentor. Kok sungkan?
waktu mengiyakan yang di awal kuliah itu, wah ini mentor gue nyaranin gue kuliah nih. Tapi kan itu balik lagi karena aku ambil keputusan sendiri lagi kan Kak. Oh, Iya gak sih? Jadi Itu aku keputusan kayak, kamu toh. iya cuma maksudnya ini beneran keputusan dari Tuhan atau dari aku gitu loh Det. Iya, bukan kan? Keputusan kamu kan, tadi dia bilang. Iya, aku bingung lah, Deta, aku gak mau jawab nih. Aku gak bisa jawab. Jadi intinya aku minta pertolongan Tuhan melalui Dedi menjelaskan ketidaktaatan itu apa. Bermasalah nih. Saya bilang permasalahan yang paling utama adalah karena kalimatnya Dedi adalah memilih untuk tidak taat. Itu susah sekali ditelan. Iya. Susah banget ditelan karena enggak kok, waktu di awal tuh nggak mungkin lah saya memilih untuk tidak taat. Atau di sekarang pun saya enggak loh, enggak pernah ada dalam pikiran saya untuk memilih untuk Nggak tidak taat. taat. Setuju ya? setuju untuk itu. Setuju, Oke. aku gak kepikiran kalau aku Misalkan ya, taat. misalkan lagi dalam ilustrasi sehari-hari ya makan. Sudah tahu kok nggak boleh makan banyak, sudah ambil komitmen untuk nggak boleh makan banyak. Ada yang ada teman, bukan teman. Ada anak rohani kan nggak mau makan malam, kan ada komitmen kayak gitu kan. Saya tahu dia siapa. Tahu ya? Tahu. Percuma dah, itu percuma. Memilih untuk tidak taat. Lalu pertanyaannya Kalau itu kita bisa langsung terima that mindsetnya langsung kayak pas Dedi ngomong gitu. pada waktu memilih itu pun enggak. Tetap Nggak enggak berpikir, sadar. bukan enggak sadar, tetap dalam pikiran enggak ada pikiran bahwa saya saat ini sedang memutuskan untuk tidak taat. Enggak ada. Nggak ada, Iya juga nggak sih ya. mungkin. Sekalipun kita udah di posisi atau kondisi nih. Let's say yang ada teman anak rohani didik kan yang memutuskan komitmen nggak makan malam banyak. Kita bisa sebutkan saja sih nggak sih Sebut saja namanya Bara. Bara. Jangan dong, jangan. Jangan. Inisial B. Inisial B. Inisialnya Bara. Akhirnya inisialnya B dipanggil Bara gitu ya. Inisialnya Bara. Itu saya mikir gini, ya. Awalnya saya bilang nggak mau makan malam, gitu komitmen. Kan Giliran komitmen kan. di kondisi yang Itu sudah sangat yakin bahwa pada waktu Yakin. itu kehendak Tuhan kehendak kan. Tuhan. Ini untuk makan malam aja sih sebenarnya. Tapi waktu pelaksanaannya Ada kondisi-kondisi tertentu. ada kondisi saya memang nggak mau makan malam, Mm-mm. nggak banyak. Tapi ada, aduh ini ikannya enak nih, sayurnya enak nih, nggak apa-apa lah berkat Tuhan. Berkat Tuhan jangan Berkat sia-siain Tuhan. ya. Jadi kayak nggak mungkin lah Det, aduh nikmati lah. Besok kan olahraga, bisa hilang olahraga. Ada alasan lagi untuk tidak taat. Belum lagi kalau lagi dalam keadaan lemah, capek, ini Iya. mesti butuh asupan Stamina, stamina. Benar kan? Benar juga ya. Itu memilih tidak taat juga. Kenapa menurut kalian? Gini kayak kemanusiaan yang mau nyaman dan gak mau ditantang. Kalau aku nih dan kemanusiaan aku, comfort zone aku yang kayak gini, terus tiba-tiba yang ini tuh datang dan jadi kayak ngerecokin comfort zone aku. Jadi aku merasa kayak harusnya kalau sama Tuhan tuh kita kayak nyaman gitu. Harusnya kalau ini pilihannya dari Tuhan tuh kan harusnya kayak kemana-mana tuh damai sejahtera. Tapi kok ini tuh malah kayak stressful, terus kayaknya tuh nggak ada waktu buat diri sendiri, nggak ada waktu buat kayak me time. Jadinya tuh makin stres jadinya kayak nggak, ini bukan dari Tuhan. Dan setiap orang tuh kan beda-beda. Kalau stres jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu deh, kayak buntu gitu, kayak harusnya apa ya, Betul. ngeliat apa ya gitu. Terus jadinya kan ada yang keteteran gitu kan. Terus jadi kalau keteteran gitu kan kelihatannya kayak kalau ini dari Tuhan kan kamu harus bisa gitu, harus lurus gitu. Iya, harus lurus lagi ngejauh. Bisa Enggak. juga sih. Gitu. Bisa sih karena saya juga pernah punya pemikiran yang sama. Bagi saya kehendak Tuhan itu saya harus menjalankan atau melakukan kehendak Tuhan itu indikatornya adalah ini nyaman, enak. Kalau dia ada tantangan dan lain sebagainya, nggak mungkin lah kehendak Tuhan ada halangan gitu. Jadi kayak lurus. Nampaknya agak susah sih, Bar. Kalau kamu bilang dari awal kalian bilang kehendak Tuhan harus nyaman, nampaknya hampir semua orang akan bicara tahu kok kehendak Tuhan dijalanin belum tentu nyaman. Semua orang Kristen khususnya tahu kan? Kalian juga ngalami sebelumnya loh ya, data-data sebelumnya bahwa rasanya tidak mungkin kalian punya asumsi ya, tidak mungkin kalian punya pikiran bahwa kalau jalani kehendak Tuhan pasti nyaman.
Tetapi yang jadi ukuran biasanya adalah damai sejahtera. Iya, iya sih. Iya, Ya kan dah? So far. damai sejahtera. Tapi damai iya. sejahtera itu dikaitkan dengan Nyaman. indikatornya nyaman. Nyaman. Ya itu ya. Conversionnya Nah, kita. jadi bukan pertamanya bukan nyamannya. Selalu kata-kata yang keluar itu pasti damai sejahtera. Oh iya juga sih. Kalau kita melakukan sesuatu, yang penting hatimu damai. Iya. Iya. Itu singkatnya kan gitu Kehendak kan. Tuhan. Iya. Hatinya dulu damai, susah Tapi nggak apa-apa. Hmm. Iya gitu Susah tuh nggak ya. apa-apa, yang penting damai. Tapi ini kondisinya kan berbeda. Hati, badan. Nggak ada yang damai. Nggak ada yang damai. Coba, gimana rasa kita damai makan enak di depan, terus kita ngomong, aduh saya mengurangi makan. Nggak bisa kan. Waktu kita bahas apa ya yang berkaitan dengan ada, coba cari ya. Yang bahas di Raker itu loh. Lukas 11 ya? Atau bukan? Sebentar saya lihat dulu. Maria Oh, dan bukan. Marta. Iya, Maria dan Marta itu kan pilihan. Pilihan. Itu kan berbicara dengan pilihan kan? Ya, dia memilih untuk Lukas pasal seperti Maria atau Marta. 10 ya. Coba sebentar, saya lihat dulu. Ya, Lukas pasal 10. Kisah ini memang hanya ada di Lukas. Ya. Ya. Hanya ada di Lukas ayat 38 sampai 42. Saya sambil diskusi ini ya. Supaya nanti kita melihat konsepnya yang dipertanyakan oleh Echa. Memilih untuk tidak taat, tapi dalam konteks yang lebih luas. Nanti coba kita bicara yang lain lagi dalam perjanjian lama. Misalkan kasusnya Saul. Ya. Ya coba lihat di situ ya. Yang nanti core-nya pada waktu Adam dan Hawa. Ya. Tapi bertahap aja ya, santai aja ya. Oke. Ini konteksnya saya mau supaya karena lebih mudah ya nanti dilihat. Iya. Kalau Saul kan gampang ya. Langsung kelihatan kan. Masih kelihatan benar salahnya kan? Iya. Coba ini lihat ya. Baca gantian ya. Ya. Boleh. Enakan gantian aja ya. Dari 38. Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ayat ini sering dibahas ya. Sering kita diskusikan. Nah saat ini kita diskusikan. Kalau selama ini kan dikhotbahkan. Coba kita diskusikan. Tidak taatnya Apa ya? Iya. Apanya yang masalah di sini ya? Jangan kaitkan langsung ke tidak taat. Tapi lihat dulu konteksnya lagi bicara apa nih. Yep. Lukas lagi membicarakan apa di sini? Yang pasti ini kayak ada dua, ya bukan yang pasti ya, artinya yang saya baca ya. Atau mulai satu-satu ayat ya, supaya gampang ya. Nah, ini karena proses mentoring ini kan dasarnya kepada firman Tuhan ya. Mau tidak mau mesti saatnya belajar firman Tuhan ya. Ayat 1 kira-kira apa yang menarik di situ? Ya. Ayat 38, sorry ya. Iya. Thank you. Ayat 38. Kira-kira apa yang dibicarakan? Itu dijelaskan ada perempuan yang bernama Marta menerima Yesus dan murid-muridnya di rumahnya. Oke. Ada perjalanan. Ya, ada perjalanan. Oke ya. Dalam perjalanan itu Yesus dan murid-muridnya. Iya. Jadi kita boleh berasumsi yang paling dekat adalah pekerjaan pelayanan yang Yesus lakukan dalam perjalanan ini. Kan Injil Lukas berbicara tentang bagaimana penulis itu berbicara kepada Theophilus bahwa apa yang dikatakan itu sungguh-sungguh benar. Nah, saya sebenarnya supaya nyambung aja ya. Coba lihat sebentar di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-1. Coba baca.
Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Nah, jadi buku yang Lukas itu berbicara jelas tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Nah, dalam hal ini jelas pasti ada sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Nah, singkat kata kalau kalian baca, kalian tahu akhirnya bahwa Yesus bicara tentang pekerjaan Tuhan. Jadi pekerjaan Allah, kerajaan Allah. Dia banyak bicara. Jadi kita langsung dalam ayat yang 38 kita bicara tentang Yesus lagi melakukan pekerjaan Allah. Perjalanannya ya. Kerajaan Allah ya, perjalanannya. Terus kemudian Bara bilang, ada seorang perempuan yang bernama Marta menerima. Itu yang kamu nangkap kan? Yep. Sangat simpel ya. Pekerjaan Tuhan, perjalanan pekerjaan Tuhan, kerajaan Allah ini dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sesuai dengan kisah Rasul tadi ya. Terus kemudian dalam perjalanan itu ada seorang perempuan bernama Marta menerima dia dalam rumahnya. Menerima Yesus ya? Iya. Berarti menerima Yesus dan murid-muridnya menerima pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah, betul. Ya. Oke, lanjut. Gimana? Eca sekarang deh, Eca. Nomor 39. Ayat 39. Gampang ini kan. Aku ambil dari Maria ini. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tadi awal kan pekerjaan Tuhan, menerima pekerjaan Tuhan. Malah di sini Tuhan dan pekerjaannya berarti kan? Marta yang menerima, malah di sini Maria yang duduk mendengarkan perkataannya. Iya, berarti wow. Ini master ya, tuan ya. Oke, ingin tahu. Oke, terus gimana, Bar? Yang penasaran malah Marianya. Iya. Wah, bagus istilahnya. Seberapa penasarannya kita untuk kalau ketemu dengan Tuhan. Iya. Pengen dengar ya. Iya ya. Ketemu dengan mentornya mentor. Keren. Mentornya. Kan para murid ini murid kan? Jadi ketemu si gurunya loh. Iya. Wow. Oke. Tapi bagus ayat 40 Bar. Coba ayo Bar. Di ayat yang 40 ini saya melihat ya Marta yang dia terlibat dalam pekerjaan Tuhan ya, dalam rumahnya itu yang dia lakukan adalah sibuk melayani. Dia sibuk bekerja dan dia ini uniknya dia menanya sama Yesus ya. Tuhan, engkau nggak peduli ya? Kok biarkan saudaraku si Maria ini membiarkan aku sendiri melayani gitu ya? Suruhlah dia bantu aku, kayak komplain kayaknya. Dia kayak komplain ya Marta. Coba bayangkan ini ya, ilustrasi. Kalian menerima orang top, ya toh, pelayanannya luar biasa, kalian terima, terus kalian melayani, terus salah satu anggota keluarga duduk dengar kata, terus kalian komplain kepada Tuhan tersebut, kenapa kamu biarkan saudaraku santai-santai aja. Kalau ngomongnya gitu ya. Terus jadi kayak harusnya Tuhan Yesus tuh nggak usah dilayanin ya. Iya nggak sih? Coba bayangkan. Iya makanya benar. Maksudnya kalau maksudnya dari cerita ini harusnya pada saat itu tuh Maria dan Marta nggak usah layanin. Cuma mungkin mindsetnya Maria dia udah ngagumin. Mindsetnya Marta dia ngagumin dalam hal dia harus good serve gitu maksudnya. Iya, pekerjaan Allah kan. Tapi kan yang jadi pertanyaan saya di sini ya. Kalau kita ngomong benar salah, siapa yang salah, siapa yang benar sih? Orang dua-duanya saya lihat sama-sama mengambil bagian mereka, yang satu dengar, yang memilih satu memilih bagian masing-masing. Jadi saya membaca ini asumsi saya kayak yang benar siapa ya? Yang salah siapa ya? Iya, aku nggak menemukan. Kalau berdasarkan analogi tadi kayaknya itu yang duduk itu salah itu, orang gue udah kerja gini. Iya. Menurut siapa? Menurut saya yang kerja dong. Oke, menurut kamu yang kerja, kamu melihat wah ini nganggur nih. Nganggur nih, bukan nganggur, bener-bener santai. Kan gitu ya. Tapi kalau aku malah beda loh. Maksudnya ini aku baru maksudnya tadi kita bahas kan satu-satu. Ingatnya fokusnya memilih nih. Belum sampai memilih untuk tidak. Iya, memilih ya. Bener deh. Nah 38 kan
tiba-tiba pekerjaan Tuhan yang sesungguhnya kan nyampe di rumah kita. Terus kita Tuhan dan pekerjaannya. Tuhan dan pekerjaannya nyampe di rumah kita nih. Terus kita terima. Kalau menurut aku sih ya, kalau kita tahu itu pekerjaan Tuhan, harusnya kita duduk dan penasaran gitu loh. Maksudnya pilihannya Marta tuh kayak dia tuh nggak apa ya, sorry. Pilihannya Marta tuh dia kayak nggak aware kalau yang lebih berharga tuh waktunya itu loh, waktu untuk mendengarkan, dibanding dia ngelayanin dia di dapur kan, nyiapin zeret masuk terus Tuhan pergi kan waktunya habis kan dia, maksudnya waktunya nggak salah. Kamu lihat dari situ ya? Iya, aku lihat dari situ. Momennya, dia fokus ke momen. Justru saya sebagai Marta ini, kenapa saya memilih lebih jadi Marta? Karena di ayat 38 jelas Yesus itu melalui perjalanan nih, capek itu. Jadi saya memilih untuk jadi ini hitam putih ya? Iya, saya kayaknya lebih lihat Marta. Kalau aku nih, misalkan nih seandainya Pak Jokowi datang, misalkan nih Pak Jokowi datang ke rumah aku sama tim-timnya. Iya. Ya seorang Jokowi lah ya. Dia butuh minum, bro. Ya nggak apa-apa. Sis. Salah atau sorry. Nah, kalau menurut aku Pak Jokowi datang sama tim-timnya, ya aku kan nemenin dia sampai dia pulang. Jadi seberapa momen yang dia, jadi misalkan dia cuma bisa datang ke aku 1 sampai 3 sore, 1 siang sampai 3 sore, itu tuh aku benar-benar manfaatin. Ya maksudnya kalau aku. Terus siapa yang melayani? Maksud dari sisi Marta siapa yang yang harus melayani? Jadi dia datang nggak kita kasih minum, Enggak, maksudnya ini konteksnya kan mana yang priority? Saya memilih jadi Marta. Ya udah, karena jelas. Maria, iya, karena Marta. penasaran deh kapan lagi kita akan berhadapan secara langsung. Kapan lagi saya benar-benar menyediakan kopi sama Pak Jokowi. Momen itu nggak semua orang Ya bisa. kalau gitu kita pakai konsep kami aja ya. Apa yang cepat, simpel dan gampang. Memang ini bagi saya jadi polemik yang belum terselesaikan sampai ketemu mentor ini. Gini loh, mungkin Marta masaknya rendang kali Kak, lama. Dia kalau mami kan bakso Langsung jadi. Ya bisa juga sih Marta ini ya. Iya, Oke. iya nggak sih? Kalau kita kembali kepada konsep ya, kepada konsep yang tadi disampaikan di Kisah Para Rasul, bahwa Lukas menulis ini berbicara tentang apa yang dikerjakan Yesus dan yang diajarkannya. Ingat, yang dikerjakan dan diajarkan. Jadi bukan masalah pekerjaan Tuhan saja, tapi pribadi yang mengerjakan itu. Iya. Ya, saya kasih statement ya, pribadi Yesus yang mengerjakan pekerjaannya. Kerajaan Allah. Iya. Oke, berarti kita akan menggunakan waktu kita untuk memperhatikan apa kata Yesus di ayat 41 dan 42. Nah, tetap ada dua hal. Tetap waktu tadi bicara ada pilihan, ada Maria dan ada Marta. Iya. Grup 1, grup 2. Tapi Yesus bicara satu hal yang berbeda. Ya. Iya. Ingat, supaya nanti kita pelajari di sini apa yang Yesus ajarkan, ini kita mesti mengerti. Iya. Yang pertama adalah ayat 41. Itu bicara jelas Marta ya. Iya. Terus ayat 42 jelas bicara Maria. Ya toh? Kalau gitu saya akan menggunakan ayat 41 dibaca oleh kelompok Maria. Ayo, kelompok Maria bicara sama Marta. Sambil kelompok marah, Marta, iya, sambil marah ya. Bicara. Sambil ngotot. Coba ya. Enggak, ini kok jadi polemik ya. Oke, memilih. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Oke, terus. Aku udah kayak performing art nih. Ya, kan ada bara. Oh, ganti ya. Bang Bara. Nggak sopan. Cut. Oke. Kabara, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Aku pernah digituin Dede, jadi aku udah tahu aku harus jadi siapa. Nah, ini konteksnya. Nanti baru kita lihat nanti. Kamu. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Oh, kamu ngaku nggak kalau Maria memilih bagian yang terbaik? Menurut Tuhan loh ya. Dia udah Menurut Yesus loh ya. capek-capek terus dia bilang kayak gitu. Sebenarnya ini bukan benar salah ya. Karena pelayanan saya sangat tidak adil jika tidak diakui. Oke, mulai saat ini aku nggak mau jadi WL lagi, aku mau pelayanan lagi. Gimana kalau Aku mau jadi jemaat aja.
Gimana? Kamu memilih untuk duduk aja, anteng daripada harus Datang duduk dengar diam. Iya, duduk. Habis itu melakukan. Tapi ini karena Tuhan yang ngomong, perlu diperhatikan. Ya, Pribadi yang ngomong, pribadi yang mengerjakan tadi. Iya. Loh, pribadi yang ahli dong. Iya kan? Guru kan. Gurunya. Tapi itu pekerjaannya dia. Kerajaan Allah yang dia beritakan. Semuanya dia sampaikan kan? Iya. Benar ya? Loh, tapi kalau begitu ada sesuatu yang kita mesti belajar di sini. Apakah Marta salah? Apakah Tidak. Maria yang paling benar? Saya yakin Marta Atau tidak bagaimana? salah dalam hal ini. Saya kontak lagi. Makasih ya Kak. Apakah lebih jadi hati-hati. Apakah berbicara tentang pekerjaan pelayanan itu salah? Dan pekerjaan duduk dengar diam itu adalah Lebih benar? Itu dua hal yang berbeda. Iya. Jangan disatukan. Saya ulangi ya. Iya. Kalau berbicara Marta, terus kita samakan dengan pekerjaan pelayanan yang dia lakukan, berarti kita satukan ini. Satukan kan? Iya. Marta, kamu salah. Berarti pekerjaan pelayanan itu salah. Iya, makanya tadi aku bilang Nangkap aku lebih ya? baik berhenti Iya dong? saya, gitu. Atau sebenarnya lagi, Maria itu benar. Iya. Sehingga datang duduk dengar diam, Hmm. itu benar. Dengar firman kan? Kan Bang Moketen kan gitu kan? Selalu di khotbah kan begitu kan? Marta yang jadi negatif ya. Nah, dengar ya. Tolong. Ya, karena bicara pribadi nih. Fokusnya kan kepada pribadi, Iya. bukan kepada pribadi Yesus. Sorry, supaya jelas saja ya. Iya. Fokusnya kepada pribadi yang namanya Marta dan Maria. Langsung disamaratakan tadi. Bukan berfokus pada apa yang diajarkan Yesus dong. Iya. Sekarang yang diajarkan Yesus apa nih? Marta yang salah atau sikapnya yang keliru? Oh, tunggu. Saya dapat. Perhatikan ya, Ya. Apakah yang dikerjakan Marta, pelayanan itu pelayanan Marta, atau sikap si Marta? Sikap hati. Bukan Iya. pelayanan WL-mu yang salah, bukan pelayanan Sikap pelayananku, komplainnya tapi dia kali ya. attitude-ku, sikapku ya gitu ya. Itu menentukan juga ya ternyata ya. Nah, sekarang baca. Yesus tidak berbicara, kamu salah melayani. Iya. Enggak kan? Enggak. Iya. Yang jadi masalah apa nih? Dia bilang, Khawatir menyusahkan diri. nah itu ada di mana itu? Khawatir dengan menyusahkan diri itu ada di mana? Hati dan pikiran. Iya. Iya. Pernah nggak ngalamin? Jadi coba bayangkan lagi melayani, tapi di otak itu hati itu jengkel banget. Karena coba kamu bayangkan kalau kamu di kantor, kamu kali kerja, terus kamu lihat orang-orang itu kamu jengkel, kan sambil kerja sambil jengkel. Itu baru saya setuju. Loh, jangan curhat. Bukan curhat, ketemu Maksudnya mentor. aku. tapi itu relate sih dalam arti gini. Ya kadang-kadang kita kan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Nah, itu tanda kutip loh ya, kita betul. sebut pekerjaan Tuhan. Ya, pekerjaan Iya. Tuhan dalam pelayanan masing-masing anyway. Tapi kadang-kadang memang di sini kita itu kan nggak terucap terdengar, tapi kayak apaan sih lu nggak kerja? Masa gue doang sih? Masa di event ini nggak tahu sih kalau gue kerja mulu yang itu nggak kerja? Kadang tuh, oke, saya mulai bisa Aku mulai melihat. bengong. Nangkep gak? Ini Marta ya, Marta. Ya, bukan pribadinya ya. Bukan sekali lagi, bukan pribadi. Karena yang dibicarakan Yesus, yang diajarkan Yesus bukan masalah pelayanannya dia. Iya. Sikapnya. Engkau khawatirnya, apa yang ada dalam hatinya kan Yesus ngomong. Engkau khawatir dan menyusahkan diri. Iya. Nah ini yang menarik adalah di dalam hati itu adalah pilihan. Jadi kamu memilih untuk khawatir dan menyusahkan diri. Tapi kalau nggak diomongkan, kamu nggak pernah sadar. Kita nggak aware. Kamu nggak aware. Makasih Aden. Guys, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Konten kali ini nggak boleh panjang-panjang. Nanti kalian lanjut dan klik berikutnya lagi. Thank you, God bless you.